Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldibila Arta dengan NIM 2092228 dari kelas ABI 3. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah atau pidato yang berjudul Manusia Menurut Pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen agama Islam yang kami hormati seluruh jajaran mahasiswa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta taufik serta hidayahnya kita dapat terkumpul di dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari keadaan yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Manusia Menurut Pandangan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna dan bagus, dan manusia diciptakan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi, dan telah dijadikan bumi seisinya untuk tunduk kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," yang artinya, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dan itu terdapat dalam Quran Surat At-Tin ayat 5. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa benar adanya jika manusia itu sebenarnya diciptakan dari tanah. Tanpa adanya tanah, tidak mungkin manusia bisa tumbuh. Semua makanan yang ada pada awalnya adalah dari tanah. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah tidak lain hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Menurut Islam, manusia itu terdiri dari dua bagian yang membuatnya menjadi manusia sempurna, yaitu terdiri dari jasmani dan rohani. Di samping itu, manusia juga telah dikaruniai fitrah. Kita hidup di dunia ini bisa menyaksikan sendiri adab persamaan-persamaan yang dimiliki manusia, seperti cinta keadilan, kasih sayang, dan lainnya. Itulah yang menurut kami yang disebut dengan fitrah. Hadirin yang berbahagia, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus mengenalnya. Kalau manusia itu sudah mengenal jiwanya, pasti ia akan mengenal Tuhannya. Pernyataan ini identik dengan bunyi satu kalimat, barang siapa sudah mengenal jiwanya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Manusia ditinjau dari susunan postulat tubuhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna ditimbang makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi. Barangkali dari persepsi semacam itu, maka eksistensi manusia, baik yang bersifat ekstern maupun intern, selalu memperlihatkan kesempurnaan dari ciptaan yang begitu mendetail lewat gerakan anggota tubuhnya. Manusia adalah makhluk yang tercipta berdasarkan ketentuan Allah, bukan secara kebetulan dan serampangan. Ia tercipta untuk tujuan tertentu, bukan untuk kesia-siaan. Walaupun manusia dinobatkan sebagai khalifah karena dikaruniai pemberian, mempunyai berbagai pengetahuan, dan mampu menganalisa aspek-aspek penting dalam kekhalifahan dan mengkaji hukum-hukum alam. Namun, ia masih tergolong sebagai makhluk yang lemah, seringkali ditaklukkan oleh hawa nafsu dan tidak mengenal jiwanya. Quran Surat Al-Ma'id ayat 19 berbunyi, "Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah dan kikir. Dan apabila ia mendapat kesenangan, ia amat kikir." Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang misterius dan sangat menarik. Dikatakan misterius karena semakin dikaji semakin terungkap betapa banyak hal-hal mengenai manusia yang belum terungkapkan. Dan dikatakan menarik karena manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek kajian yang tiada henti-hentinya terus dilakukan manusia, khususnya para ilmuwan. Oleh karena itu, ia telah menjadi sasaran studi sejak dahulu, kini dan kemudian hari. Hampir semua lembaga pendidikan tinggi mengkaji manusia, karya dan dampak karyanya terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungan hidupnya. Hadirin yang berbahagia, manusia memiliki potensi, daya, atau kemampuan yang mungkin dikembangkan. Beriman kepada Allah. Sebab sebelum ruh diciptakan, Allah dipertemukan dengan jasad di rahim ibunya. Ruh yang berada di alam gaib itu ditanya Allah, sebagaimana tertera dalam Quran
Surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, "Apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan kalian?" Para ruh itu menjawab, "Ya, kami akui. Kami saksikan Engkau adalah Tuhan kami." Nah, manusia dilengkapi Allah dengan perasaan dan kemauan atau kehendak. Dengan akal dan kehendaknya, manusia akan tunduk dan patuh kepada Allah, menjadi muslim. Tetapi dengan akal dan kehendaknya juga, manusia dapat tidak percaya, tidak tunduk dan tidak patuh kepada kehendak Allah, bahkan mengingkari janjinya, menjadi kafir. Karena itu di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, tepatnya di Quran surat Al-Kahfi ayat 129, dan katakan bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang tidak beriman, maka biarkanlah ia kafir. Dalam surat Al-Insan juga dijelaskan, yang artinya, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus kepada manusia. Ada manusia yang syukur, ada pula manusia yang kafir. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus pandai-pandai bersyukur agar tidak menjadi orang kufur nikmat. Apakah kita sudah menjadi manusia yang berguna, beriman, dan bertakwa? Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri sendiri agar kita kelak selamat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.